sakit. Kalau nafsu. Kok maksudnya kan nafsu ini loh. Bertemu lagi bersama kami, Mika, Pande, Reno, dan Tanaka. di Traxxas Podcast. Kami terancam sukses. Yo, Welcome back to our channel Traxxas Podcast. Yoi, Masih bersama saya Pande dan rekan saya. Mika, Kita lagi ada di konten tahu, tempe. yang artinya apa tuh? Tahu itu kan, ya tahu. Tahu tuh Kita Oh, tahu. tahu. Tempe itu tempat pengetahuan. Jadi tahu tempat pengetahuan. Cing, keren ya. Double kill ya kalau dibilang anak-anak FF. Di konten ini kita bakal ngasih informasi yang menarik Yap. dan yang jarang sekali dibahas oleh siapapun. Benar. Terkini, Terkini, up to date, dan terpercaya. terpercaya. Ya, kasih. Rame di sini. Ya. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya, Mik? Kita bang mau bahas soal sesuatu yang sangat lekat dengan kita. Apa itu? Bahasa. Tapi nggak sembarang bahasa. Language. Language. Tapi nggak sembarang language. Terus bahasa apa nih? Girl. Apa tuh? Girl. Gal. Oh, gaul. Karena kita orang Batak jadi dia lumban gal. Gaul gitu ya, gaul gitu. Ya, Mik. bahasa gaul gitu. Jadi Mik, sekedar informasi bahwa bahasa itu merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Right. Dan manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Bener. Karena itu adalah alat berinteraksi dengan mudah dan baik. Betul. Jika kita tidak menguasai bahasa, Mik, coba bayangin. Gimana caranya komunikasi ya kan? Nggak mungkin kita body language terus kan. Misalnya kalau lapar. Kok lapar gitu? jadi lapar kan gitu ya? Kalau sakit. Kalau nafsu. Kok maksudnya kan nafsu ini loh, nafsu yang makan gitu loh. Sorry, gue pikir. Jadi bahasa itu penting. Itu adalah salah satu salah satu alat untuk kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan sesuatu yang pengen kita sampaikan gitu ya. Utarakan ya. Kita utarakan. Pokoknya itu sangat important. Sangat penting karena itulah kenapa bangsa Babel kacau dulu kan? Oh, ini kenapa? Karena bahasanya dikacaukan kan itu Oh, dia. gitu Oke, ya. Bangsa Babel, terima kasih. Sengaja ya. Sengaja, oke. Jadi kacau ya. Kacau dia supaya minta batu bata itu. What? Batu bata? What are you talking about that? Gitu dia kan jadi bingung. Kok lain bahasa kawan ini? Gitu dia bang. Jadi kalau bahasa itu harus saling dimengerti. Kayak kita ini kan nggak ngerti juga gitu ya. Tapi itulah. Ngerti dong. Oke bang. Nah itu tadi kalau bahasa secara umum nih bang. Itu bahasa secara umum. Dan yang lagi hit sampai sekarang itu adalah bahasa gaul. Oke. Bahasa gaul. Aku kurang gaul nih bang. Maksudnya Dan gimana? bahasa gaul ini, Mik, dia itu ada sejarahnya. Sejarah bahasa gaul. Ada sejarah bahasa gaul. Jadi bahasa gaul ini tercipta di era 70-an. 70-an. Di era 70-an. Mereka menyebutnya dengan bahasa prokem. Prokem. Iya, jadi segala sesuatu kata itu ditambahkan dengan huruf O dan K. Oke, prokem itu adalah sebenarnya preman. Itu artinya. Preman. Cuman ditambahin O dan K. Oh. Jadinya makanya prokem. Prokem. Itu rumusnya. Jadi rumusnya PR plus OK plus M dan AN. Jadinya Prokem. yang artinya preman. Tahu nggak kenapa mereka Gitu kan. sejarahnya kenapa mereka ciptain bahasa ini? Nggak tahu bang. Jadi di sesama preman itu mereka punya sandi-sandi tertentu yang agar orang lain tidak bisa mengerti. Oh. Orang lain yang mereka maksudkan itu adalah ya aparat, polisi. Oh iya, Ya, ngerti, namanya kan orang jalanan ya, orang preman ya, gitu. Itu terciptanya di tahun 70-an. Prokem ya. Jadi segala sesuatu itu ditambahin huruf O O dan dan K. contohnya bohong. Jadinya bo tambah oka terus tambahin is, bokis. Bokis. Nah, itu artinya lalu bapak, Bokap. Jadi tambahin oka lalu Bokap. Bokap gitu dia. berarti itu nggak bohong bokap ya? Ditambahin oka lagi jadi doku. Nah, itu duit ya kan. Gokil gitu juga ya. Gila kan harusnya kan. Iya, Gokil bener. gitu ya kan. Nah, nyokap gitu juga ibu. Bokap berarti bohong dia. Pembantu, pembokat.
Nah, itu di era 70-an, 80-an. Procam. Iya, di era Procam. Procam. Lalu di era 90-an kita langsung next ke 90 nih ya Bang ya, dari 70 ke 90. Gimana tuh? dia berkembang. Itu kan di 90 dan ini jadi lebih hits daripada di tahun 70 dan 80. Oh gitu. Di tahun 2000 setelah 90-an, Millennium nih ya. di era 2000-an, Ya. ini makin berkembang lagi, Mik. Gimana tuh Bang? Tetap, ya itu kan beberapa kosakata diambil dari bahasa daerah sebenarnya. Oke. Bukan cuman Betawi, tapi juga Jawa dan Sunda. Oh, jadi digabung ya? Banyak diambil dari ini. Tapi Ya? entah kenapa bahasa ini jadi identik dengan bahasa bencong. Loh, gimana Tapi tuh? ini sebenarnya bahasa gaul. Bahasa bencong. Misalnya aku jadi Akika. Padahal itu bahasa gaul. Tahu, aku itu tahu. Tapi orang itu nganggapnya itu bahasa bencong. Panasonic Kalimantan, tahu nggak? Iya, Panas sekali. Sindang kan wacin. Ih gila, lapangan lah aku. Lalu ada tahun 2000-an tuh keluar istilah namanya berondong, laki-laki muda tampan. Lalu ada brownies jadi yang Berondong manis, kalau itu ya aku suka kali lah kita Terus mana nggak suka. kita bilang kan orang nggak lucu itu apa? Garing. Jayus. Iya. Oh, Jayus. Jayus. Lalu Tambunan itu ya? Hah? Tambunan. Gayung. Oh iya, sorry. Buat mandi. Gayung. Oke. Kalau Gayung tuh udah tua berarti. Gayung. nggak old gitu ya. Iya. Tai. Terus jarang senyum atau judes, jutek. Iya itu sering tuh. Iya. Kok kamu jutekin aku sih? Jutek. Jutek tuh bukan yang cubit ya? Jutek. Aduh. Era 2010 itu makin bertambah lagi kosakatanya terus menjadi kayak apa ya? Bisa dibilang itu di bahasa alay gitu. Ih. Kamsui Pai. Ini contohnya yang tadinya banget itu jadi baut. Cepet bet gitu. Iya Cepet gitu. bet. Gila cepet bet gitu. Iya bener. Apaan? Terus yang tadinya kita biasanya nulis pakai huruf K di SMS, di short message atau di chatting, Iya. kita jadi pakai huruf Q. Oh Bos iya Q, bos. AQ. Oh, iya betul bos. Kalian hemat dia ya. Kan dulu Iya. Rp1 per satu karakter. Iya betul. Benar. Lalu kan ketika SMS tidak lagi mewabah karena udah tergantikan oleh BlackBerry Messenger pada saat Oh iya itu dulu. Jadi angka juga dipakai gitu. Oh, Kayak penggantian huruf A jadi 4. Tapi kayak gini, kayak tempat jadi T4. Iya benar. Tempat. Baru Carrefour jadi Care 4. Itu kangkot ya seringnya Carrefour. 766. Si Lalahi. Iya, gitu. Itu ada lagunya kan? Si Lalalalala hi. Iya bener. Iklan Oh, si iya. lalala si gitu Oh, iya, dong sorry. gitu. Kalau Mika punya nggak bahasa gaul yang istilah bahasa gaul? Oh iya, aku punya ini pas apa kali. Kalau kita mau bilang orangnya kurang aja gitu, nggak pas. Dia tingkatannya ada 3 dia. Apa tuh? Yang pertama itu kurs. Jadi itu- kalau dia nggak terlalu itu kurang tapi yang masih paling lumayan low. lah iya. Kurs. Cuman dia oke. tuh kurs. Terus Nah, tapi dia kalau agak ngeri kurang. itu di atas kurs. Iya, kayak mana dia? Agak mending lah sedikit daripada Iya. dari kurs ya. Enggak lebih parah. Oh, lebih Kurang. parah. Paling ngeri kurkal dia. Kurang kali. Cuman dia kurkal katanya. Oh gitu. Itu bahasa siapa? Kita juga. Enggak ada. Itu ciptaanmu Iya, sendiri. itu dia. Tapi Itu itu kalau- termasuk sebuah istilah ya, maksudnya Iya. bahasa yang berkembang gitu. Yang kan, akhirnya di ngerti. lingkungan gitu. Mungkin di setiap tongkrongan berbeda Ya itu dia bang. bahasa gitu ya kan. Kayak abang bilang tadi kan mewakili daerah juga. Kayaknya bahasa gaul di Jakarta sama di Medan kayaknya agak beda juga kan. Jauh. Itu makanya. Kalau gue nah, kalau Jakarta kan gitu kan. Kalau di Angin di Medan kan- rumahnya ya, belum dikerok dia rumahnya. Kalau di Medan tuh yang aku temuin, misalnya kata kemana gitu kan, kemana, Iya. berganti jadi mana, Oh. berganti lagi, gitu. Jadi kalau kita manggil temen tuh gitu, nah orang udah ngerti, Oh, iya, itu artinya kemana, nah itu padahal dari kata kemana. Baru gitu. saya, kata Nah, iya. situ. Iya betul dikurangi dia ya. Misalnya namanya siapa lah gitu kan, weh, itu. Mereka udah tahu itu artinya kemana, gitu. Kayak namanya Niko. Hah, Ko. Gitu kan. Hah, Ko. Enggak, kalau dia memang gitu. Oh, iya, memang gitu. Dia gak bisa ngomong. Oh, emang senap dia ya? Iya. Oh, iya betul. Iya. Mika pernah dengar istilah lonte nggak? Bukan lontong tengah malam ya, Oh, tapi bukan. ini istilah lonte. Jadi lonte itu sebenarnya adalah serapan dari bahasa Belanda. Are you really? Iya. Jadi berdasarkan penjelasan Profesor Gusti Anan melalui bukunya yang berjudul Sejarah Minangkabau, Oh.
ya. Kata lonte diserap dari kosakata bahasa Belanda. Istilah lonte diambil dari dua kata yaitu loon yang berarti upah dan ditambah dengan C. Tapi pakai TJE. Oh, C. Iya. Yang berarti kecil atau disayangi. Lalu dua kata ini menjadi digabungkan jadi satu yaitu lonte. Berarti ada sejarahnya juga. Ada sejarah ya? dan lama-kelamaan penyebutan kata lonte tersebut menjadi lonte. Karena lonte. Lonce. Iya. Yang memiliki arti seseorang yang diberi upah atau juga bisa diartikan upahan yang disayang. Dalam sehari-hari kata lonte justru dipakai untuk menyebut perempuan yang melayani lelaki hidung beling. belang gitu. Jadi itu juga sebuah istilah ya yang berkembang. Mungkin itu bahasa asalnya bukan bermaksud kasar. Iya benar. Karena sekarang sedang dipakai. Kan sebenarnya nggak kasar. Iya. Cuman sekarang dipakai kan karena capek juga jadi lonte ya. Kemana babi-babiku pergi yang itu yang di TikTok. Iya Tahu benar. kan? Tahu. Kita ngikut banget. Bahasa gaul itu sebenarnya berguna untuk komunikasi kita dalam berlingkungan gitu ya. Tapi jangan juga jadi melupakan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar, sesuai ejaan yang disempurnakan. Artinya kita harus menggunakan bahasa gaul itu di tempat yang sesuai tongkrongan jadinya. Iya. Kalau kita nongkrong sama pemerintah ya mungkin gelbet lu Ben enggak gitu. ya. Artinya kita bisa tahu tempat lah untuk tahu tempat. Masa ngomong sama pemerintah kayak gitu ya kan? Pasti kembali ke uang rakyat gitu. Enggak, sorry. Jangan korupsi. Iya deh, ngeri kali kau. Jadi itu aja sih ya. Wah, ini banyak informasi sih, Bang. Informasi-informasi yang bisa saya sampaikan di konten Tahu tempe. Cukup sekian informasi dari saya, Pande, dan saya yang dapat informasi banyak, Mika. Yang tidak kerja apa-apa dalam konten ini. Iya, saya cuman iya aja. Saksikan terus Traxxas Podcast di konten Tahu tempe. Mungkin kita akan ngebahas yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Atau kalian punya ide tentang sesuatu hal yang ingin dibahas di konten Tahu Tempe, silakan komen dan di SMS kolom kami. komen Traxxas Podcast. Yap. Jangan lupa share postingan ini. Iya betul, terus like, betul. Pastinya subscribe dulu dan nyalakan lonceng. Lonceng bukan lonceng. Iya, oke. Cek kita di Twitter yaitu di @traxxaspodcast. Di Instagram Traxxas Podcast. dan juga di Spotify dan Anchor di Traxxas Podcast. Sekali lagi kita minta maaf dan ampun. Kalau ada salah-salah perkataan, salah-salah perkataan tidak maksud bersinggung, kita hanya untuk konten saja. Tetap jaga kesehatan, stay safe, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak. Woi, pantengin terus Traxxas Podcast dan kamu akan terancam. Sukses. Sukses.